Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 kelas statistika B akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang probabilitas jumlah korban kecelakaan pelayaran di Indonesia 5 tahun terakhir menggunakan distribusi Poisson. Untuk anggota kelompoknya di sini ada 4. Yang pertama, Saya Iqbal Kurniawan Putra, NIM 1924 10 10 10 33. Saya Elistri Utami, NIM 1924 10 10 10 34. Saya Fana Firna Fauzia, NIM 1924 10 10 10 43. dan saya sendiri namanya Afian Azhar Alimaki 1924 10 10 10 49. Lalu untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pertama abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, lalu yang terakhir simpulan dan saran. Yang pertama kita masuk ke abstraknya dulu. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, untuk pelayaran sendiri merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Jadi dalam setiap kegiatan pelayaran itu pasti ada potensi bahaya yang memicunya kecelakaan yang berakibat pada keselamatan pekerja dan penumpang. Maka dari itu, kapal yang mengangkut penumpang dan para pekerja harus memenuhi standar pelayaran menurut Permen Hub nomor 20 tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini untuk memprediksi jumlah korban kecelakaan pelayaran. Karena jika jumlah korban kecelakaan pelayaran dapat diprediksi dengan baik, maka pemeliharaan akan dapat direncanakan dengan baik pula. Kemudian untuk metode yang digunakan pada kali ini yaitu metode distribusi probabilitas Poisson. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tak diduga, semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Untuk itu pengertian kecelakaan kerja. Lalu di Indonesia sendiri, kecelakaan transportasi laut itu sudah tidak asing di telinga lagi. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi, jumlah korban kasus kecelakaan transportasi laut itu dari 2016 sampai 2020, selangnya ada 5 tahun sudah tercatat 578 korban dari luka-luka, hilang, dan tewas. Jadi untuk tujuan penelitian ini lebih lanjut itu untuk mengetahui peluang total korban kecelakaan pelayaran sebanyak 5 dan 10 dalam rentang 5 tahun, dan mengetahui peluang tidak korban kecelakaan pelayaran dalam rentang 5 tahun. Selanjutnya untuk metode. Selanjutnya yaitu metode. Dalam tahapan kegiatan statistik sebagai metode dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu pengumpulan data atau collection of data, penyusunan data atau organization of data, analisis data atau analysis of data, dan interpretasi data atau interpretation of data. Yang pertama yaitu metode penelitian. Pada penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dan secara detailnya adalah menggunakan metode distribusi Poisson. Distribusi Poisson sendiri merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Yang kedua ada metode pengumpulan. Dalam penelitian kami menggunakan metode data acak atau random. Adapun data yang digunakan adalah data jumlah korban kecelakaan transportasi laut dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Dalam metode pengumpulan ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Pengumpulan data dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Dikutip dari Subagio tahun 2003. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat peneliti dari sumber yang akurat. Seperti yang kami gunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan referensi berupa 10 jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Yang ketiga, ada teknis analisis. Data dalam menganalisis data ini kami menggunakan perhitungan dengan rumus-rumus dalam distribution sebagai berikut. Rumusnya yaitu Euler pangkat
Lambda T dikali dengan lambda T pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana lambda T sendiri merupakan nilai dari rata-rata banyaknya kejadian yang terjadi per satuan waktu atau daerah, X merupakan nilai dari banyaknya kejadian per unit, dan Euler merupakan bilangan natural dengan nilainya 2,71828. Adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dikutip dari Miles dan Huberman tahun 1992 halaman 16. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan 4 kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, keteralihan kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Dikutip oleh Moleong tahun 2006. Oke, untuk hasil dan pembahasannya, di sini hasil pembahasannya untuk pengumpulan datanya kami mengumpulkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nasional. Di sini jumlah korban kecelakaan transportasi laut 5 tahun terakhir, yaitu ada di tabel ini, ada dari tahun 2016 sampai 2020. Ada kategori dari luka-luka hingga meninggal atau hilang. Nah, totalnya itu mencapai 578. Untuk selanjutnya, kami juga mencantumkan diagram batang dari tahun 2016 sampai 2020. Sama ada kategori luka-luka dan juga ada kategori meninggal dan hilangnya. Nah, selanjutnya setelah kami mengumpulkan datanya, kami akan mengolah data yaitu dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi. Di sini data tadi yang sudah dicantumkan yaitu ada 578 jiwa. Nah, jika 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 5 tahun sama dengan 60 bulan. Maka untuk menentukan lambdanya, di sini 578 jiwa dibagi 60 bulan. Karena kami mengambil 5 tahun terakhir. Yaitu mendapatkan 9,63 yang dibulatkan menjadi 9,63. Nah, maka dapat didapatkan hasil untuk E min 9,63 dikali 9,63 pangkat X per X faktorial. Nah, probabilitasnya sesuai dengan tujuan penelitian kami, yang dimana kami mengambil probabilitas sebanyak 5 korban, 10 korban, dan tidak ada korban sama sekali. Nah, untuk probabilitas sebanyak 5 korban, didapatkanlah hasil 0,045. Nah, yang mana perhitungannya E yang dimana 2,7128 itu dipangkatkan min 9,63 dikali 9,63 dipangkatkan 5 probabilitasnya per 5 faktorial. Nah, untuk selanjutnya perhitungannya sama seperti itu. Didapatkan 0,04, 0,124 dan ada 6,5727 0,4 dikali 10 pangkat min 5. Untuk pembahasan dan analisis. Nah, kami menggunakan data jumlah korban kecelakaan pelayaran tahun 2016 sampai 2020 yang dimana jumlah totalnya yaitu 578. Nah, setelah kami menentukan jumlahnya, kami mengolah dengan menggunakan metode distribusi Poisson. Langkah pertamanya pastinya mencari rata-rata banyaknya kejadian atau peristiwa yang terjadi persatuan waktu atau daerah, yaitu lambdanya. Nah, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Jika 5 tahun terdapat 6 bulan dan jumlah kecelakaan pada data adalah 578, maka didapat hasil lambda sama dengan 9,63. Kemudian didapatkan rumus baru distribusi Poisson setelah nilai dari lambda diketahui. Kemudian diolah lagi dengan memasukkan nilai X atau banyaknya kejadian yang dimaksud dalam penelitian. Lalu yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Di mana dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa probabilitas korban kecelakaan pelayaran sebanyak 5 korban dalam rentang 5 tahun didapatkan hasil 0,045362222295, probabilitas korban kecelakaan pelayaran sebanyak 10 korban dalam rentang 5 tahun didapatkan hasil 0,12423500381, dan probabilitas tidak ada korban kecelakaan pelayaran dalam rentang 5 tahun didapatkan hasil 6,572704 kali 10 pangkat min 5. Berdasarkan hasil tersebut dapat teramati bahwa semakin kecil atau semakin mendekati 0
frekuensi atau banyaknya kejadian yang diharapkan, maka peluangnya semakin menjauh dari angka 0. Artinya, kemungkinan terjadinya jumlah korban kecelakaan pelayaran yang lebih sedikit, bahkan sampai tidak ada korban kecelakaan pelayaran dalam rentang 5 tahun, peluangnya sangatlah kecil. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisir angka jumlah korban kecelakaan pelayaran di Indonesia dan juga perlu adanya perbaikan sistem transportasi bagi pekerja pelayaran. Seluruh pihak yang terlibat dan terkait dengan sektor ini jangan sampai menutup mata akan hal ini, karena tidak hanya faktor manusia seperti pekerja dan perusahaan yang dirugikan, tetapi lingkungan pun menjadi hal lain yang dirugikan. Pada penelitian selanjutnya, data yang digunakan dapat lebih kompleks lagi, begitupun dengan metode yang digunakan, sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semua pembaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson untuk codingannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai PPT-nya, presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Nah, di sini langsung aja, di sini kita memanggil yang namanya Skippy Stats dan Import Poisson untuk mengimportkan metode Poisson-nya. Nah, di sini kita setelah mengimportkan, kita membuat fungsi distribusi Poisson dengan parameter n dan mu atau lambda. Nah, n ini merupakan banyaknya data, jumlah semua kejadian, peristiwa. Nah, sedangkan mu atau lambda itu merupakan banyaknya kejadian dibagi rentang waktunya. Karena di sini kami mengambil rentang waktu 5 tahun, yang mana 5 tahun itu dibagi dikali 12 bulan, itu hasilnya 60. Nah, setelah 578 itu peristiwa dibagi 60, itu hasilnya 9,63. Jadi di sini kami menuliskan n-nya, banyaknya peristiwa itu 578, untuk mu dan atau lambdanya 9,63. Nah, untuk fungsinya sendiri, setelah kita membuat distribusi Poisson dengan parameter tersebut, nah kita buat nih X values-nya dengan list, dan list-nya n+1, untuk setiap probabilitasnya ditambah 1. Jadi bisa dilihat 1 sampai dengan n. Untuk menyimpan, terus X values-nya ini untuk menyimpan, terus X ini value, X ini variabel untuk menggenerate random variant Poisson-nya, RVS-nya ini dengan mu sama dengan mu, size-nya itu size-nya ukurannya itu sampai n, sampai banyaknya kejadian. Nah, distribution sama dengan Poisson, mu sama dengan mu, PMF, X4, X in X values. Ini untuk menambahkan nilai distribusi Poisson ke dalam list-nya. Nah, baru di print X per TP, X for I in range n. Print string X values I plus per T plus string distribusi I. Nah, sehingga setelah disetting nilai n dan mu-nya atau lambda, kita panggil distribusi Poisson-nya. Nah, ini merupakan hasil 1 sampai 578 yang banyak sekali ini. Nah, kita cocokkan apakah nilai yang kita hitung secara manual, apakah sudah benar dengan codingannya. Kalau kita lihat, kita ambilnya di tujuannya, yaitu ada 0, 5, dan 10. Nah, untuk 0 di sini 6,5 sekian, dia itu pangkat 10 pangkat min 5. Jadi kalau kita lihat 6,5727, kalau kita lihat di sini, itu sama, 6,5. Di sini kan probabilitas tidak ada korban sama sekali, itu 6,5727 0,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk tidak ada korban sama sekali. Nah, coba kita lihat di angka 5. Untuk di angka 5, ini ada 0,04536222. Coba kita lihat. Sama 0,04536222. Dan untuk yang terakhir, yang 10, itu 0,12423. Kita lihat. Sama juga 0,12423. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk codingannya.
Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan bagi penonton video ini, termasuk dosen-dosen, pengampu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.